Jumpa lagi Jagat Review TV. Laptop itu akan punya kelebihan masing-masing dan dirancang untuk kepentingan atau keperluan tertentu. Kali ini kita akan bahas sebuah laptop yang dirancang untuk jadi komputer portable yang ringan, irit baterai, mudah dibawa, namun performanya cukup mumpuni dan memiliki beberapa kejutan spesial. Yang satu ini, langsung nanya harga. Dari awal saya harusnya udah bilang bahwa harganya kurang masuk di akal ya. Biasanya laptop kayak gini nih harusnya harganya di atas 20 juta. Tapi yang ini tentunya nggak nyampe 20 juta. Oke, Asus ZenBook 13 UX325J. Ya, ini adalah seri terbaru dari Asus ZenBook 13 kelas premium nih ya. Menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-10 atau yang codename-nya dulu namanya Ice Lake ya. Ada banyak peningkatan fitur dari ZenBook sebelumnya. Dan yang satu ini sudah termasuk Project Athena. Buat yang nggak tahu Project Athena, dicek dulu di video kami yang sebelumnya yang sudah bahas mengenai Project Athena panjang, lebar, luas, dalam. Yang jelas Project Athena itu akan membuat dia jadi super irit, responsif, dan fiturnya luar biasa lengkap. Oke, kita mulai aja. Spesifikasi dasarnya dia menggunakan Intel Core i7 1065G7 ya. i5 atau i7 adalah syarat dari Project Athena dan yang ini sudah menggunakan Ice Lake 10 nanometer 4 core 8 thread TDP 15 watt, base clock 1,3 GHz dengan maksimum turbo di 3,9 GHz dengan 8 MB Intel Smart Cache. Lalu untuk RAM dia menggunakan 16 GB LPDDR4X 3200 MHz. Lagi-lagi syaratnya Athena adalah 8 GB dual channel. Tentunya ini dual channel dan ini sayangnya onboard jadi nggak bisa di-upgrade tapi sudah 16 GB jadi nggak ada masalah harusnya ya. Untuk SSD lagi-lagi syarat Project Athena adalah SSD minimum 256 GB, yang ini sudah 512 GB SSD PCIe NVMe. Tidak, laptop ini terlalu tipis untuk kalian mau tambahin lagi pakai SSD yang 2,5 inci, nggak bisa. Tapi udah cukup gede ya, 512 GB juga. Dari sisi grafis dia menggunakan Intel Iris Plus, jadi harusnya nggak terlalu masalah karena memang si Ice Lake ini sisi GPU-nya lumayan kencang. Body form factor-nya adalah clamshell biasa, jadi bukan convertible. Justru ini nanti akan membawa dia ke bobot yang lebih ringan biasanya kalau clamshell dan lebih sederhana aja makainya. Untuk desain ini mewah sih ya, pakai diamond cut khas ZenBook 13. Dari samping ini kelihatan ramping, tapi kalau dipegang ini kokoh karena materialnya adalah aluminium ya. Dan yang menarik lagi, dia sudah lolos uji ketahanan military standard 810G. Nah, warna yang kita uji ini adalah pine gray, katanya gray, iya gelap ya, abu-abu gelap ini. Dan ada varian lain yaitu lilac mist. Untuk dimensi panjangnya 30,4 cm, lebar 20,3 cm dengan ketebalan hanya 1,39 cm. Jadi ini sangat tipis dan terasa banget feel premiumnya. Bobotnya sekitar 1,1 kg ya, sangat ringan jadi sudah dekat sekali dengan 1 kg dan chargernya juga enteng di 223 gram. Charger ini adalah charger 65 watt dengan konektor Type-C ya. Bisa untuk ngisi daya smartphone juga kalau mau ya, asal dia pakai Type-C nggak ada masalah, bisa kan. Kalau untuk Type-C dan charger yang modern itu tergantung handphonenya atau laptopnya mintanya berapa, bukan tergantung chargernya bisa ngasih sampai berapa. Nah, jadi total bobotnya adalah 1,37 kg kalau kalian bawa dia dengan chargernya. Kita masuk ke displaynya ini adalah 13,3 inci Full HD 1920x1080, panel IPS ya, panel IPS beneran, 300 nits, 100% sRGB dan permukaannya sangat menyenangkan sekali, anti glare atau non glare, jadi nggak ada pantulan-pantulan yang mengganggu. Bingkainya juga tipis ya, 4 sisi nano edge display. Ini sudah dari ZenBook yang tahun lalu juga udah ditunjukkan kayak begini ya. Bingkai kanan kiri 2,9 mili, bingkai bawah itu 12,9 mili. Sementara bingkai yang tipis ini di bagian atasnya bisa menampung sebuah kamera 720p 30 fps dan bukan kamera biasa, ini adalah kamera infrared.
Ini sudah support Windows Hello Login. Jadi bisa dipakai untuk Windows Hello dengan pengenalan wajah, jadi face recognition ya. Pengguna nggak perlu ngetik-ngetik password, dia lihat tek kebuka gitu. Dan karena ini adalah kamera infrared, dia bisa dipakai di dalam kondisi pencahayaan yang minimal. Benar-benar terasa fitur premiumnya, dan ini memenuhi lagi syarat Project Athena biometric login. Satu hal yang menarik adalah banyak laptop yang tidak bisa memperoleh modul setipis dan sekecil ini. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke layarnya ya. Jadi layar yang 13,3 inci ini memiliki pengaturan warna di software My Asus. Dan layar ini juga memiliki engsel yang menggunakan Ergo Lift Hinge Design. Jadi bodi yang bagian bawah ini yang ada keyboardnya ini akan mengangkat saat layar dibuka dan membentuk sudut 3 derajat di bawahnya ya. Ini diklaim akan membuat posisi ngetik lebih nyaman. Ya memang kalau agak lift gitu, agak angkat gitu, jadi posisi ngetiknya lebih enak ya. Dan ini juga meningkatkan kualitas suara speaker katanya, lalu membuat sirkulasi udara untuk pendengaran laptop jadi lebih baik juga. Ya tentunya kalau di bawahnya ada ruang jadi lebih baik. Nah, bicara soal audio tadi ya, audionya ini sudah menggunakan audio yang disertifikasi oleh Harman Kardon. 2 speaker stereo terletak di sisi kanan kiri bawah laptop. Kualitas suaranya memang cukup bergantung pada bawahnya apa ya. Kalau kalian taruh di atas kasur ya berantakan suaranya ya, agak hilang suaranya. Nah, secara umum suaranya rapih, tapi karena dia menghadap ke bawah jadi kita tidak bisa mendengar kelantangannya. Cuma ini juga membuat di ruangan yang sepi, kalau kalian taruh di atas meja, ini membuat balance antara treble, vokal, dan bass lumayan enak didengar. Oke, sekarang kita masuk konektor. Di sebelah kiri kita lihat ada satu HDMI 2.0B. Lalu ada 2 Thunderbolt 3. Ya, 2 Thunderbolt 3. Ini support untuk transfer data, display output, power delivery charging juga ya. Di sisi kanan kita lihat ada 1 micro SD card reader dan 1 USB 3.2 Gen 1 Type A yang besar. Penting banget nih ada USB besar di sini ya. Jadi walaupun bodinya tipis tetap tersedia koneksi yang USB besarnya. Nah, untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul Intel Wi-Fi AX201. Ini adalah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan dia juga support Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard ini layoutnya khas Asus ZenBook banget. Ini edge-to-edge keyboard, jadi full dari ujung ke ujung keyboardnya ya. Di sisi kanan kiri tuh rapet banget. Kemudian tombol terasa lebih besar dibandingkan ZenBook 13 versi sebelumnya. Travel distance-nya 1,4 mm, enak buat ngetik ya meskipun ukuran laptopnya tipis. Dan dia memiliki backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Satu hal yang menarik, di sisi paling kanan ya, mungkin kalian akan protes bahwa tombol powernya ada di keyboard. Tapi lihat, tombol powernya tidak berada di atas tombol backspace. Dia ada di sebelah kanan dari tombol delete, dan di bawahnya adalah tombol-tombol home, page up, page down, dan end ya. Jadi seharusnya kalian tidak merespon dengan mencet tombol power ya. Lagi pula mencet tombol power kan bisa disetting mau jadi apa. Tidak harus langsung shutdown. Oke, kita beralih ke touchpad. Ini adalah sebuah touchpad dengan penampang yang luas dan posisinya adalah center to body. Jadi senternya ke body, ini membuat penampilan yang diutamakan memang ya. Dan yang menarik lagi, ini berfungsi ganda sebagai virtual numpad ya. Jadi kalau dipencet di sisi kanan atasnya dia berubah jadi virtual numpad. Tapi saat dia jadi virtual numpad ini tetap bisa jadi touchpad juga, nggak ada masalah. Nah, backlit numpad ini memiliki 2 tingkat kecerahan dan si touchpad ini mendukung Windows Precision Driver. Nah, sekarang kita masuk ke performance-nya ya. Di sini di Asus ini tersedia 2 fan profile di dalam software. Nah, standard mode dan whisper mode. Yang standar ini adalah default. Dia menyeimbangkan performa dengan kecepatan kipas. Sementara whisper mode itu menurunkan kecepatan kipas supaya bisa lebih hening. Sederhana banget. Nah, mari kita lihat konsistensi performance-nya dengan Cinebench R15. Ini bukan software yang cocok buat laptop ini dipakai sehari-hari, tapi ini adalah software yang akan menunjukkan konsistensi performanya kalau kalian melakukan pekerjaan yang super berat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, di standard mode kita lihat nilai maksimum bisa mencapai 718 poin. Meskipun untuk mempertahankan performance-nya dia tidak mau ditahan di 718, dia akan turunkan ke 530 sampai 540
poin. Kalau melihat pengujian kami sebelumnya, ini memang bukan skor i7 1065G7 yang tertinggi, tapi bisa jadi ini adalah skor yang jujur. Karena skor itu diperoleh karena dia mempertahankan TDP prosesor di kisaran 15-18 watt saat run sudah menjadi run ketiga dan keempat dan kelima ya. Di awal, pada saat awal banget dia mengizinkan tinggi, tapi setelah itu diturunkan. Jadi ini akan membuat semua pekerjaan-pekerjaan yang model tipenya short atau pendek itu akan terasa kencang. Sementara yang pekerjaan-pekerjaan yang panjang, kayak kalau kalian mau render video, kenapa merender video pakai begini? Tapi kalau kalian mau render video, itu akan dijamin harusnya suhunya tidak jadi terlalu tinggi. Tapi nanti itu kita bahas di bagian pengujian suhu. Kita lanjut ke performance on battery. Soalnya kan syaratnya Project Athena adalah performa dengan baterainya tidak boleh jauh dibandingkan performa tercolok ke listrik. Dan sekarang kita memperoleh bahwa skornya emang mirip. Jadi ya dia memenuhi syarat Project Athena lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian editing video. Seperti biasa video 4K 60 kita pasang di sini. Agak kurang masuk di akal tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Nah, hasilnya adalah dengan software saja dia membutuhkan waktu 27 menit 7 detik untuk mengolah video 4K 60 yang cuma 2 menit 7 detik itu. Sementara kalau kita menggunakan OpenCL, yaitu GPU-nya si Intel ini, dia membutuhkan waktu hanya 14 menit 6 detik. Tapi sebentar, benda yang satu ini punya Thunderbolt 3. Jadi bagaimana kalau kita colok eksternal GPU? Oke, kita pasang. Sebuah eksternal GPU dengan RTX 2080 Super via Thunderbolt akan membuat laptop ini berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 menit 48 detik. Nah, itu baru seru. Itu 4K 60 loh videonya tadi. Ya. Kemudian kalau untuk 1080p, kita bisa lihat bahwa video yang sama di-render dalam waktu 10 menit 48 detik dengan software, dengan OpenCL 7 menit 17 detik, dan kalau pakai eksternal GPU 1 menit 22 detik. Ya, sepertinya kalau mau tanpa eksternal GPU, dia ngedit-ngeditnya videonya Full HD. Kalau kalian punya eksternal GPU, silahkan, terserah. Mau pakai 4K 60 bisa. Dan saya tahu bahwa banyak yang bertanya performa gamingnya gimana. Ini bukan laptop gaming. Tapi kalau kalian mau lihat performance-nya menggunakan Thunderbolt pada saat gaming, ayo kita pasang lagi eGPU-nya dan kita tes gamingnya lagi ya. Ini pakai RTX 2080, tapi harus ingat bahwa prosesornya dia hanya akan mengizinkan 15-18 watt TDP saja. Jadi emang bukan prosesor yang luar biasa kencang. Mari kita lihat. CSGO 1080p low dia dapat 115-165 fps. Kemudian di Dota 2 1080p fastest 55-75 fps dan di scene ringan bisa mencapai 100 fps. Ingat, ini adalah dengan eksternal GPU ya. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1080p high RTX medium 36-60 fps. Sementara itu untuk Death Stranding 1080p default di LSS kita matikan, nyaris konstan di 60 fps, terkadang dia naik turun 55-64 fps. Dan sekarang kita masuk ke Assassin's Creed Odyssey. Game yang satu ini selalu minta prosesor kencang. Sementara ini prosesornya kan ditahan ya, karena demi battery life yang nanti kita akan cek berapa lama bisa bertahan battery life-nya. Nah, dia ternyata masih bisa running di 30-40 fps, bisa mengimbangi GPU yang kencang banget itu. Not bad. Oke juga ya. Oke, kita beralih ke SSD-nya, Crystal Disk Mark, read di 2213 dengan write di 1178. Bukan yang paling kencang kita pernah lihat, tapi ini sudah sangat kencang. Ya, SSD SATA itu 500 Mbps dan hard disk kalian itu sekitar 80-100 Mbps saja. Yang ini sudah 2200 dan 1100 untuk write. Oke, kita pindah ke baterai. Kapasitasnya 67 Wh. Ini lumayan oke ya. Brightness 50%, volume 25%. Kita tes pengujian baterainya dengan video playback 1080p dan dia bisa bertahan selama 16 jam. Ngepas untuk Project Athena ya. Buat kalian yang ngetes dengan saya cuma browsing, beda. Web browsing ringan. Ingat ya, web browsing sangat ringan. Dia bisa 13 jam 45 menit. Nah, kalian jangan bandingkan hasil pengujian ini dengan kalau kalian bilang saya hanya web browsing ringan tapi ada kebuka 10-20 tab di situ. Itu beda hasilnya ya. Ini adalah pengujian yang ringan dan kita mau tahu apakah power savingnya bisa mempertahankan dia cukup lama. Oke, sekarang kita lihat chargingnya. Terdapat pengaturan baterai
battery health untuk charging dan bisa mengatur batas maksimum charging baterai pada software My Asus ya. Full capacity mode sampai 100%, ada balance mode 80%, ada maximum lifespan mode hingga 60%. Jadi kalau kalian mau umur baterai lebih daripada 2 tahun mau sampai 4 tahun, pakailah maksimum lifespan mode. Terutama kalau kalian kerjanya sekarang-sekarang ini dicolok ke listrik terus. Tapi kalau mau dipakai jalan, pindahin dulu ke full capacity mode 100% baru dibawa jalan ya. Nah, untuk charging durasinya kita lihat dalam 30 menit dia bisa terisi 31%. Ini setara dengan penggunaan video playback 4 jam 20 menit. Syaratnya Project Athena adalah 30 menit charging itu bisa untuk 4 jam pemakaian. Jadi ini udah oke banget. Sementara itu untuk full penuh sampai 100% dia butuh waktu 145 menit atau sekitar 2 jam 25 menit. Untuk ukuran baterainya sih lumayan oke. Dan ingat tadi video playbacknya bisa nyampe 16 jam. Jadi ya lumayan oke, nggak masalah. Nah sekarang mari kita tinjau sistem pendinginnya. Sistem pendingin ini adalah aktif, ya jelas aktif, satu fan dengan satu heat pipe. Intake dari bagian bawah dan exhaust ke arah belakang. Kita pasang lagi R15 Cinebench untuk lihat panasnya. Nah, terbukti bahwa memang di awal dia akan mengizinkan suhu naik dulu untuk performa tinggi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang pendek. Ini akan sangat menarik sekali. Jadi kalau kita buka aplikasi itu pekerjaan pendek, itu akan cepat drop gitu ya. Atau cuma melakukan hal yang pendek kayak misalnya cuma ngekspor video kecil semenit gitu ya. Dia akan mengizinkan tinggi dulu di awal ya. Memang akan membuat suhunya naik sampai sekitar 97 derajat, tapi itu tidak akan dipertahankan. Jadi itu hanya kayak colongan aja sebentar gitu. Lalu di run berikutnya suhu mulai turun di 66 sampai 80 derajat Celcius dan berikutnya 63 sampai 67 derajat Celcius. Jadi ini adalah mekanisme yang aman. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Cinebench R15 full kali loop kita jalanin lagi. Permukaan keyboard berada di bawah 40 derajat Celcius. Ini sangat menarik sekali. Mungkin ada lapisan grafit yang tidak diberitahu ya. Nah, ini tetap nyaman dipegang meskipun saat beban kerja paling berat sekalipun jadinya ya. Dan palm rest itu bahkan bisa di bawah 30 derajat Celcius. Tentunya tergantung suhu ruangan kalian juga. Untuk harga dan varian, nah tadinya kami kira bahwa ini laptop yang super tipis, support Project Athena kayak begini, enteng banget gini ya. Seharusnya memang di atas 20 juta, tapi varian yang kami uji ini harganya 17.299.000. Sementara itu ada varian lain yang menggunakan Core i5 1035G1 itu harganya di 14.299.000. Untuk keduanya di cover dengan garansi 2 tahun global. Ya, global. Jadi bisa diklaim tidak hanya di Indonesia, tapi kalau kalian sudah bisa bepergian ke luar negeri nanti, itu kalian bisa bahkan klaim di luar negeri di mana ada representatif Asus di sana. Dan di Indonesia dia sudah tercover Asus Perfect Warranty, di mana layanan ini adalah layanan perlindungan tambahan untuk berbagai kerusakan yang tidak tercover oleh garansi biasa, termasuk diakibatkan oleh kelalaian pengguna seperti kerusakan karena air, layar pecah, kecelakaan, kelalaian pengguna lah pokoknya ya. Nah, Asus akan menanggung 80% dari biaya jasa perbaikan dan spare part. Pengguna cukup bayar 20% dari total biayanya. Jadi cukup meringankan ya. Layanan ini berlaku selama 1 tahun pertama setelah pembelian dan layanan ini bisa dipakai untuk klaim 1 kali. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Laptop ini jelas bukan laptop gaming, tapi dia punya Thunderbolt 3 untuk nambahin GPU eksternal kalau kalian emang niat banget menjadikan dia sebuah laptop gaming. Dan lumayan oke sih performancenya. Memang ini juga bukan laptop yang paling pas untuk video editing 4K, tapi lagi-lagi Thunderbolt 3 ini bisa membuat dia di-upgrade untuk editing video yang 4K. Wah, kalau editing videonya Full HD sih baik-baik aja dia ya, lumayan kencang. Memang performa prosesor mungkin bukan kelebihan utamanya, tapi daya tahan baterai bobot ringan itu membuatnya jadi cocok untuk para road warrior yang jalan-jalan bawa-bawa laptop kemana-mana dan jarang ketemu colokan listrik. Spesifikasinya tergolong tinggi, langsung siap dipakai tanpa perlu upgrade lagi. Desainnya ringkas dan premium, ukurannya mungil, ringan, gampang dibawa-bawa. Support Windows Hello Login, jadi bisa login wajah tanpa ngetik-ngetik. Layarnya udah oke di 100% sRGB dengan 300 nits juga, cocok untuk editing foto gitu ya. Konektornya lengkap untuk sebuah laptop yang tipis. Di sini ada USB gedenya juga, HDMI ukuran besar ada di situ, micro SD reader juga ada tanpa
tanpa adapter lagi, ada konektor Thunderbolt 3 membuat dia bisa pakai device eksternal yang pakai Thunderbolt ya. Kemudian Wi-Fi-nya udah kekinian, Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, Bluetooth-nya 5.1. Performa prosesornya pada saat pakai baterai itu sama dengan pada saat kecolok, jadi oke banget. Performa baterainya oke banget. Kalian mau browsing 13 jam bisa buat nonton 16 jam. Suhu prosesor itu dan suhu permukaannya rendah dan ada garansi 2 tahun global. Plus dia masih dapat proteksi Asus Perfect Warranty. Dan yang paling menarik, laptop premium ringan dengan fitur lengkap ini datang dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Bahkan sebenarnya cukup murah untuk apa yang ditawarkannya. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.